gabungan gitu ya. Kalau toleransi nggak kayak gini bro, ya ini bukan toleransi gitu ya. Ya Islam dakwah ya dakwah gitu, nggak dicampur seperti jogetan seperti ini. Ini kan memudaratkan, dimana itu pengajian gitu loh, dicampur sama gelek, kan aneh cuy. Marwah kita sebagai muslim gimana cuy, dicampur baju-baju yang seksi, dimana MUI Majelis Ulama Indonesia, dimana ya pray in some places like in Turkey and Indonesia, and the imam reciting the Fatiha, and you can only as an Arab understand Bolin. That's it. What is this? This prayer is invalid, and the prayer of those behind him is invalid, because he's just doing this. He's not at all having any tranquility in salat. Oh gila, astagfirullah, ada-ada aja guys salto. Wih, bukan kaleng-kaleng, ini anak sapo lah nih. Wush, ini dah budak panjang besar balik nih guys ya. Ini perempuan laki-laki. Kok ada yang feminim? Masya Allah, cantik banget cuy. Masya Allah, tabarakallah. Astaga. Astaga naga. Guys, jawab ya. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Selamat menunaikan ibadah puasa guys ya. Semoga puasanya tidak bolong-bolong guys. Ini tadi kita nampak nih video pertama nih guys ya. Itu seperti cewek cantik gitu ya, tapi di saf cowok, di saf lelaki. Nah ini tuh berarti maknya cuy. Tapi kenapa dia apa ya, diurai rambutnya gitu ya tanpa menggunakan peci, dan ya harusnya menggunakan peci dong ya kalau cowok, biar tidak apa ya, yang lain jemaah lain ini akan confuse gitu. Ini cewek kok berada di saf cowok. Waduh. Kita akan cari tahu guys ya, apakah hukumnya ini. Sebab memang ya namanya maknya ini guys ya, di mana-mana itu memang kalau menurut agama Islam itu tidak boleh cuy. Tapi ini terjadi dan ada juga. Dan berbagai negara itu ada loh ya fenomena ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi videonya guys ya. Ini tuh keanehan ya muslim, agama ya. Ini kita bukan menyentuh agama guys ya, tapi at least sesama muslim alangkah lebih baiknya kita saling mengingatkan. Nah betul tak guys ya, coba komen di bawah guys ya. Oke, kita akan coba dengar guys ceramah daripada Buya Hamka ini tentang mengenai waria boleh dikatakan guys ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, hukumnya orang banci itu bagaimana? Tetapi beliau sudah hijrah dan sudah berpakaian syar'i. Baik. Kalau sholat berjamaah, apakah berjamaah dengan makmum perempuan atau bagaimana Buya? Mohon penjelasannya dari Buya. Banci beda dengan waria. Wanita itu wanita, tapi ternyata dia pria. Kalau banci yang sesungguhnya punya hukum sendiri. Banci itu adalah dalam bahasa fikihnya khuntha. Khuntha itu ada khuntha muskil. Khuntha tidak laki-laki, tidak perempuan. Muskil bikin pusing Ustadz. Kenapa? Mau digolongkan kaum perempuan tapi kayak laki, itunya alatnya itu dibilang laki-laki bukan laki-laki. Mohon maaf, alatnya itu hanya sekedar kayak laki-laki, tidak kayak perempuan juga tidak. Itu namanya khuntha muskil. Atau mohon maaf, punya alat dua, berfungsi semuanya, maka itu khuntha muskil. Lah kalau khuntha muskil itu nanti jadikan laki-laki, nggak boleh untuk jadi imam. Kenapa? Jangan-jangan dia perempuan. Kalau urusan waris pun dikasih yang paling banyak, jadikan laki-laki. Kenapa? Mau dijadikan perempuan sudah terlanjur dibagi, tatonya jadi laki-laki. Jadi begitu nanti. Khuntha muskil. Nggak tahu kalau memang itu ada. Khuntha muskil itu dia kalau dia modelnya kayak perempuan ke perempuannya nggak boleh bersama kaum laki-laki. Dengar itu ya. Karena dia gayanya perempuan, tapi dalam isinya adalah ada dua kelamin atau kelaminnya tidak jelas. Ini khuntha muskil. Kita bahas khuntha. Kelihatan yang bertanya adalah bukan itu. Dia laki-laki murni
Laki-laki normal, cuman dia punya lagak keperempuan-perempuanan, kan begitu? Bahasa lain bencong. Baik, mereka adalah hamba Allah, bahkan di antara mereka juga hamba yang beriman. Cukup Rasulullah mengatakan la'anallahu al-mutasyabihina minar rijali binisa. Allah murka, mengutuk kaum pria yang berdandan seperti wanita. Pria murni berdandan seperti wanita. Ini adalah Allah. Cuman kita sebagai hamba Allah, kalau melihat saudara kita yang laki-laki berdandan perempuan, yuk kita kembalikanlah Nah, kepada saling kenormalannya, mengingatkan, diingatkan benar-benar. dengan cara yang halus dan sebagainya. Termasuk yang bertanya tobat, dia kembali, dia adalah laki-laki yang berdandan seperti perempuan, maka itu bukan khuntha tadi, dia Anda laki-laki, namanya pun adalah mungkin Ahmad atau Abdul Aziz atau Mas siapa, begitu kan, begitu ada, atau Yahya namanya kan begitu, namanya laki-laki, cuma dia punya kebiasaan dari kecil gayanya kayak perempuan. Ada Itu loh. diingatkan halus, karena nggak boleh seperti itu, dikembalikan kepada gaya laki-laki. Nah, itu dia guys. Kalau Lalu anda bagaimana tidak dia? Maka dia harus tetap dengan laki-laki, berkumpul dengan laki-laki, dengan perempuan nggak boleh, karena dia punya laki-laki, dia laki-laki, nggak boleh. Kalau sholat, dia sholatnya seperti sholatnya orang laki-laki, nggak boleh. Sholatnya tempat sholatnya orang laki-laki, nggak boleh gara-gara gayanya perempuan lalu dia perempuan. Ini yang kedua. Sampai jika seandainya nanti dioperasi kelamin, ini kan ada lanjutannya biasanya begitu, makanya dia tetap urusan warisannya, dia asli laki-laki, ya tetap laki-laki, ya enggak? Karena dia laki-laki, urusan warisan semuanya tetap laki-laki. Baik, kemudian urusan yang lainnya, ya laki-laki, ya batal wudunya kalau bertemu dengan perempuan, sama, jadi nggak ada perubahan. Itu kan hanya dirubah Sebab itunya saja, ditakdirkan. aslinya tidak ada perubahan di situ. Dia membuat perubahan karena mungkin alatnya tidak berfungsi dan seterusnya, sehingga dijadikan kelamin perempuan. Cuman ketahuilah, bagi laki-laki, hati-hati dekat dengan dia, karena dia punya kelamin perempuan sekarang. Tapi secara hukum dia adalah hukum laki-laki, sholatnya laki-laki, semuanya laki-laki, seperti itu. Kalau memang dia terbukti dulu asli laki-laki. Baik, Anda yang sudah tobat, tidak tahu dia adalah termasuk yang sudah operasi atau belum. Kalau Anda sudah tobat, alhamdulillah, ajak yang lainnya untuk tobat. Dan kami berharap bahwa dari saudara-saudara yang sekarang menjadi saudari itu, saudara-saudaraku, ketahuilah, ayo kembali kepada kenormalan. Kami mencintai Anda semuanya. Ayo dandan yang laki-laki sebagai seorang laki-laki. Laki-laki sama perempuan, gaya laki-laki juga haram. Laki-laki, perempuan. Dan Allah Maha Pengampun. Ingat, dan jangan rendahkan siapapun. Kalau Anda melihat misalnya ada waria, Anda tidak perlu merendahkan dia, tapi Anda harus menyeru. Makanya kami pun keras-keras kepada mereka juga tidak bisa. Kenapa? Saya belum pernah mengajak dengan dekat. Apalagi kami harus mencaci maki, nggak mampu. Kecuali kami sudah duduk, mungkin kami akan negur keras, tidak. Bahkan kalau seandainya ada perkumpulan waria, kami siap untuk datang untuk ngasih kajian nanti. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Ingat, jangan mudah mencaci, jangan mudah mengolok. Baik, semoga Allah memudahkan kepada kita semua untuk kembali bertobat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, ya ini ada jawaban yang begitu adem ya bila kita mendengarkan Buya Yahya ini guys ya. Sebab memang ya ceramah beliau itu adem banget gitu, tidak memojokkan kanan dan kiri, apalagi seseorang guys ya. Kita tidak boleh menjudge bahwa itu salah, ya semua itu umat gitu loh guys ya, dan ada pintu taubatnya. Tapi kalau kita nampak tadi kan, ya harusnya itu memakai songkok lah, at least itu tidak menimbulkan kericuhan di media sosial bahwa ini cowok apa cewek ya, jadi confused gitu. Tapi kalau cewek kok berada di saf lelaki gitu kan ya. Tapi at least itu kalau memang kesana ya pakai kopiah gitu ya, pakai songkok dan rambutnya diikat secara rapi gitulah guys ya. At least itu tidak menimbulkan ya namanya netizen cuy ya, macam-macam. Jadi di sini nih kita sudah mendengarkan jawaban daripada Buya Yahya guys ya, yang dimana ya kalau dikodratkan sebagai lelaki itu memang haram hukumnya jika kita berpenampilan perempuan, apalagi kita merubah alat
kita ya menjadi perempuan, itu kan ada nih operasi-operasi yang seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai teman saudara yang condong ataupun ke arah perempuan, ya kita nasihatkan, ataupun yang perempuan ke arah lelaki kita nasihatkan. Jadi kita nasihati ya, kalau laki ya cowok sejati gitu loh, kalau cewek ya cewek gitu ya, halus lembut gitu. Jadi jangan jadi cowok tapi halus dan lembut, ya itu bahaya banget. Contoh nih ya, para kaum Lut dulu, nah itu kan efeknya ya, azabnya ngeri banget cuy. Jadi jangan sampailah ya kita mempunyai teman saudara yang apa ya guys ya, boleh terjerumus dalam hal itu. Jadi kalau boleh kita nasihatin slow ya, kita bisa memberikan nasihat lah sesama muslim, apa salahnya gitu loh guys ya. Jadi jangan menjas, jangan memarahi. Intinya kita dekati dengan rendah hati dan slow ya, agar mereka kembali lagi ke jalan yang benar-benar lelaki, cewek ya cewek gitu guys ya. Oke, next. Nyai masih di saf lelaki ya guys. Nah ini yang mbaknya tadi guys. Nah kan, nah dia kan urai rambutnya, jadi seolah-olah ini seperti cewek gitu ya. Jadi harusnya diikat kemudian dimasukin dalam peci gitu ya. Jadi lebih tidak menimbulkan inilah ya para netizen. Nah, oke, ini lain lagi nih guys ya. Ini anak-anak ini budak-budak guys ya. Tapi ini kalau kita nampakkan diurai rambutnya, kemudian bawa seperti shawl gitu ya, seperti tudung. Ya ini alangkah lebih baiknya ya, tudung ini kan bisa diikat di kepala seperti ala-ala orang Timur Tengah gitu kan ya. Jadi menutupi rambut yang berwarna ini dan diurai loh di sini ya. Jadi menimbulkan netizen ini bertanya-tanya, oh ini nyai apa cowok gitu loh guys ya. Nyai ini bermakna ini adalah perempuan gitu loh guys ya, perempuan yang sudah berumur, boleh katakan nyai-nyai gitu ya, kakek-kakek nyai-nyai gitu guys ya. Jadi ya ini boleh jadi teguran lah ya kepada para mas-mas ini ya, yang sejatinya memang cowok, dilahirkan cowok normal gitu ya. Jadi semoga ya diikat rambutnya, kemudian dimasukin dalam peci, kemudian memakai ya jubah kan bisa gitu kan guys ya, agar menutupi kalau mungkin sudah beroperasi atau gimana kan ya, menutupi bagian lekuk tubuhnya gitu loh guys ya. Oke, jangan menjas guys, at least ini memang ya mempunyai apa ya, keinginan untuk sholat tarawih ya, bersolat itu cukup luar biasa loh guys ya. Jadi yang jelas ini tuh salah sebenarnya, at least kita yaitu seperti Bu Yahya tadi yang sampaikan guys. Oh gila, astagfirullah, ada aja guys salto. Wih bukan kaleng-kaleng, ini anak sapo lah nih. Wush, ini dah budak panjang besar balik nih guys ya, pun melakukannya ini juga nih ya, cewek ini ada. Oh main game pula guys, kacau ini, sujud rukuk pun main game. Wow, ini bukan di Konoha ini ya. Wih, sama aja, bukan di Konoha pun ada. Saf perempuan. Nah, ini main domino, cuy. Wush. Oh, spider. Gila, ada aja. Oh, tutup gunung pun ada. Ini siapa punya ini, Mak? Ay, betul. Oh, lama. Udah lagi nih. Aduh. Kor betul ini apa lagi nih, makan mie, pop mie nih. Anak siapa ini? Emak-emak nih. Bawa tali pun ya, bawa kucing. Nah, ini pakai apa, Ultraman? Allah Akbar. Nah, ini di rumah nih guys ya. Oke, Jap. Tadi kita nampak nih ya, banyak sekali ya kor tarawih ini. Jadi alangkah lebih baiknya nih ya para emak-emak ini anaknya dipantau lah ya. Dimana ini kalau di masjid jangan bawa HP, jangan main, itu kan bisa dipantau gitu loh. Ya memang namanya anak kecil guys ya, kerenahnya itu banyak. Tapi at least kalau kita pantau itu pasti dia akan
berkurang lah kerenahnya, betul tak? Jangan kita biarkan barbar seperti itu ya kacau lah ya. Jadi at least nih orang tua lebih menjaga anak-anaknya guys ya. Oke, next kita dengarkan lagi cuy. Ancak lagi dedalane wong-wong ingkang sampun paduka paringi kanikmatan. Lah kuwi sapa? Ya para nabi-nabi biyen kae, para rasul-rasul biyen kae. Jadi ternyata aku sampeyan ki mboten kok kon niru Gusti Allah. Lafate niku sirata ladina mboten siratoka. Lek siratoka dedalane Gusti Allah, berarti sampean kon niru Gusti Allah. Mongko Gusti Allah niku makan iwak sak segoro. Lah kowe arep makan iwak sak segoro apa? Iwak sak brantas arep mau pakan apa? Lha wong kowe iki lho gawe suwiwine laron sak sisih ndak gudak. Ayo ngacung sing iso gawe suwiwine laron sak sisih kae wis. Sayape laron iku. Ya untunge kok lafate sirata ladina. Dedalane wong-wong ingkang sampun paduka paringi kanikmatan ya kuwi nabi, rasul, pedagang. Ya wis dadi pedagang sing apik. Sampeyan lek dadi ustad sing apik. Lek dadi kiai sing apik. Lek arep pandhita ya dadi pendhita sing apik. Tukang nyuwuk dadi dukun sing apik. Kula pesen niku dadi pejabat lurah, camat, merdeka pun. Ajeng nyalek napa mboten enten masalah. Ning aku mung pesen dadi sing apik-apik, mergo iki ora langgeng. Dados mboten langgeng nih. Bakal rusak nih. 3 tarawih paling unik di Oke guys ya, kita nampak video sebelumnya ini itu ialah ceramah cuy ya, dan itu ceramah tentang ya jadi orang kalau memang jadi pendeta yang baik, jadi agama yang baik, Islam yang baik gitu. Ini ceramah tentang ceramah. Cuma di sini tuh memang beliau ini mungkin nggak suka pakai baju atau gimana guys ya. Tapi ini ceramah dan beliau juga ada pengikutnya gitu loh. Tapi yang jelas guys ya, mungkin kalau di Malaysia tidak ada hal-hal seperti ini, tapi di Konoha ada. Ya gimana cuy ya mau ngomong, sebab ya saking netralnya gitu ya, pemerintah tidak hadir untuk datang. Maksudnya ini hal-hal seperti ini tuh harusnya gimana gitu loh, tidak menerapkan sistem itu guys ya. Jadi ada aja orang ceramah-ceramah yang seperti ini. Yang penting ceramah bagus, tiada masalah dong ya, sebab itu memang menebarkan harmoni, menebarkan kebaikan, ya tiada masalah gitu loh, kita terima aja. Tapi kenapa tidak memakai baju, itu aja sih tanda tanyanya guys ya. Oke lanjut. Indonesia nomor 3 bukan untuk pemula. Pertama, tarawih tercepat. Kalau biasanya tarawih memiliki durasi yang lama, di tempat ini kalian bisa tarawih dengan cepat. Karena durasi tarawih di tempat ini kurang lebih hanya 7 menit cuy. Oke, yang pernah tarawih like dan subscribe cuy. Kedua, dapat uang. Tarawih di Sumeneb kalian tidak hanya dapat banyak pahala, tapi juga iya, selesai bener. sholat tarawih kalian bisa dapat uang yang jumlahnya cukup banyak cuy. Ketiga, Viral ulama dunia sebut sholat Ya guys tarawih ya, untuk tarawih tadi yang dapat uang itu memang ada, itu di Sumeneb atau di mana itu ada guys. Habis tarawih itu dikasih 50 ribuan loh. Itu kaya tajir banget lah ya. Tapi sebab itu ramai yang datang di sana. Sebab setelah tarawih dapat uang pula tuh, dapat ganjaran, dapat pahala. Wih keren ya guys ya. Oke, ulama dunia Syekh Asim sebut salat tarawih kilat di Indonesia tidak sah. Kumaha maneh we, oke? kilat di Indonesia tidak sah karena tidak sesuai ajaran Islam. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu akbar. Sami Allah. Iya. Assalamualaikum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. How people pray in some places like in Turkey and Indonesia, and the Imam reciting the Fatiha, and you can only as an Arab understand Bolin. That's it. What is this? This prayer is invalid, and the prayer of those behind him is invalid, because he's just doing this. He's not at all having any tranquility in salat. Ulama dunia Syekh Asim Al-Hakim menyoroti sholat tarawih kilat yang viral di berbagai daerah di Indonesia. Ia pun heran bagaimana bisa sholat tarawih dikerjakan dengan cepat. Menurut Syekh Asim, tarawih kilat itu tidak sah baik imam ataupun makmumnya karena seperti tidak ada ketenangan dalam sholat. Video itu pun ramai mengundang perdebatan dari para warganet. Banyak warganet yang setuju dengan pernyataan Syekh Asim dan menyebut tarawih kilat itu tidak sah karena tidak sesuai ajaran Islam pada umumnya.
umumnya. Namun ada pula warganet yang menyebut tarawih kilat itu sah-sah saja karena sudah menjadi tradisi turun-temurun sejak dulu. Bagaimana menurut kalian? Ulama dunia loh, Syekh Kasim sebut salawat tarawih kilat tidak sah sebab tidak ada ketenangan jiwa guys ya. Sebab sholat ini kan harus tenang gitu ya, membaca dengan khusyuk. Tapi ini tuh begitu cepatnya langsung walabdolin aja guys ya. Bismillah walabdolin. Jadi tidak ada bacaan-bacaan nanti tajwidnya seperti apa gitu ya. Dan harus mempunyai ketenangan. Ini menurut Syekh Kasim guys ya. Tapi beda lagi jika menurut para yang ada di Indonesia ini bahwa itu udah tradisi. Jadi dia mengekalkan tradisinya ya, bukan tentang Islamnya mungkin guys ya. Ya namanya ini fenomena yang dari dahulu lagi guys ya, sudah turun temurun dilakukan. Jadi keyakinan mereka itu sudah seperti ini gitu loh. Jadi sulit untuk diubah guys ya. Ya semua kita tahu lah ya, pasti ada baik buruknya itu hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak tahu, jangan menjas. Intinya tajwidnya mana itu dipertanyakan di sini guys ya, dan kekhusyukannya dan kemudian ketenangan jiwanya mana, nah, itu ditanyakan di sini. Jadi menurut Syekh Kasim ini tidak sah ya. Kalau menurut kalian seperti apa guys? Tinggalkan komenan terbaik Anda guys ya. Oke, next kita tengok lagi cuy. Ini anak-anak ya, tahfiz mungkin ya. Sholat dengan khusyuk. Lihat, mereka belajar imam ini belajar berdakwah. Bacaan dengan tajwid dengan khusyuk ya, jelas. Ini di Konoha ini ngapain nih cuy? Kok ada aja video yang digabungkan seperti ini guys? Ya ini bukan semua ya. Ini di Tokong Cina ya, di kuburan Cina. Aneh-aneh aja guys ya. Jadi itu adalah bukan semuanya seperti itu sih, tapi nggak tahu itu di mana. Yang jelas itu kok disandingkan gitu lah. Konten-konten seperti ini kadang itu ada aja gitu. Ya di Indonesia yang khusyuk seperti tahfiz tadi pun ada. Perbedaan antara orang Malaysia dan Indonesia. Nah ini ada lagi nih. Ini apa nih guys? Ini gabungan gitu ya. Dangdut dengan apa ini guys? Dangdut dengan sholawatan atau apa ya? Aneh loh itu. Kok bisa digabungkan jadi satu panggung guys ya? Padahal tadi kita nampak kan perempuannya itu dengan rambut terurai warna-warni gitu ya, dan di belakangnya tadi kita nampak di sini tuh kan para pakai peci gitu loh. Ini semarak tahun baru mungkin guys ya. Oke, ada-ada aja nih. Nah itu kan di belakangnya pakai peci ya. Sholawatan ini kalau dengarnya. Nah ini core lagi nih guys ya. Dia dua je. Tak seberang Brazil. Ni korang tengok macam kelakar kan. Tapi sebenarnya kalau korang tengok balik vibe-vibe tarawih zaman dulu, zaman 80-an, 90-an, macam aku zaman 90-an, macam ni lah vibe dia. Dia punya semangat tu macam ni. Cuma jadi kelakar sebab abang ni seorang-seorang. Kalau dulu satu masjid macam ni. Oh ini yang tadi, tak hanya Pertamax yang oplosan, pengajian juga dioplos dengan dangdutan plus biduan. Nah ini dia guys ya video yang tadi ya. Sebab itu kenapa bertanya-tanya, ini ada pengajian dicampur dengan dangdutan bersama biduan. Waduh. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Tuhan. Nak jadi apalah, sekarang ya. Oke. Ini kalau aku stage nih ya, berita seperti ini ya, nanti banyaklah orang ya mengata aku mengaibkan negara sendiri ya. Tapi cobalah lihat ini ya, berita ini udah viral ya. Sebelum aku stage ya, aku viralkan berita ini udah viral dulu. Coba lihat ya. Satu pengajian ya menampilkan pertunjukan ya
nyanyian biduan dengan berpakaian seksi di satu acara pengajian. Sedih ya melihat agama dipermainkan seperti ini ya. Hah, ya Allah ya Tuhanku, nak jadi apa lah? Mana MUI, mana Jabatan Agama Islam Indonesia, mana? Oke guys ya, ini menurut aku sih ya kok bisa gitu ya. Event ini tuh event besar gitu ya. Ada pengajian tapi dicampur lagi dangdutan, bahkan bergelek tadi ya. Dan itu dengan pakaian seksinya. Jadi inilah ya, mungkin kalau toleransi nggak kayak gini bro. Ya ini bukan toleransi gitu ya. Ya Islam dakwah ya dakwah gitu, nggak dicampur seperti jogetan seperti ini. Ini kan memudaratkan, betul gak guys ya? Ini dimana MUI Majelis Ulama Indonesia, dimana ya Jabatan Islam Indonesia ini kok nggak hadir gitu loh, bahwa ini salah cuy. Nah ini kalau aku kita salahkan guys ya, sebab memang ini salah. Dimana itu pengajian gitu loh, dicampur sama gelek, kan aneh cuy. Marwah kita sebagai muslim gimana cuy, dicampur baju-baju yang seksi kayak tadi guys ya. Aduh parah, ini kita bisa mengingatkan ya, kita mengingatkan at least sesama muslim, kita mengingatkan yang terbaik. Jangan hanya komen bahwa ini memperburuk ataupun memberi video-video buruk tentang Indonesia, Konoha buruk seperti ini. Bukan ya, ini sebelumnya sudah viral, bener apa yang katakan JP tadi. Ya at least ini janganlah ya, ini bukan tontonan ya. Sebagai ulama macam mana guys lihat seperti ini fenomena ini ya. Berikan komen yang terbaik Anda guys ya. Mungkin sekian dulu untuk perkongsian kali ini. This is Konoha, macam-macam ada bro ya, macam-macam ada ya. Semoga pemerintah hadirlah, datang, maksudnya selalu hadir di saat ada hal seperti ini, biar tidak terjadi terulang lagi. Ini Islam kok dicampur gelek, pengajian kok dicampur gelek, kan salah dong pastinya guys ya. Tinggalkan komentar terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.